Oke, selanjutnya kita ke alpukat. Nah, alpukat mam. Nah, di Golden Mom itu ada dua jenis alpukat yang kita jual ya. Yang pertama adalah alpukat mentega, yang kedua adalah alpukat Mickey. Ini sebenarnya sama-sama mentega, hanya saja dari segi rasanya itu dia lebih enak di Mickey. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi mengenai alpukat mentega. Nah, kenapa dibilang mentega? Karena warna dagingnya nanti pada saat matang atau pada saat udah tua dia berwarna kuning. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan dia bilang kenapa alpukat mentega. Nah, alpukat ini juga banyak jenisnya ya, dan jenisnya ini tergantung dari sumbernya. Ada yang daerah Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, gitu. Dan rasanya itu memang ada beda-beda. Dan yang menyebabkan salah satu rasanya itu beda adalah mungkin dari segi suhu ataupun dari segi jenisnya. Namun pernah ada sebenarnya kalau misalnya Mam pernah dengar kalau alpukat Jawa Barat itu sebenarnya nggak enak katanya. Sebenarnya enak, hanya saja mungkin kalau dari Jawa Barat ke pasar itu hanya membutuhkan waktu nggak sampai 1 hari. Nah, sedangkan kalau misalnya dari Jawa Timur, dari Sumatera itu membutuhkan sampai 1 hari atau lebih. Nah, itu yang menyebabkan antara waktu pada saat panen hingga sampai di tangan Mam itu atau tangan pembeli itu dia akan lebih cepat. Nah, itu yang menyebabkan mungkin dirasa masih muda, seharusnya itu masih udah sama, ketuaannya sama, hanya saja proses distribusinya itu akan lebih lama kalau misalnya lebih jauh. Makanya kalau untuk Jawa Barat sebenarnya ada daerah-daerah tertentu semuanya kondisinya bagus juga dan enak gitu. Nah, oke. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai kualitas. Untuk kualitas dari alpukat ini, kalau misalnya Mam ke pasar nih, ada pilihin alpukat kayak gitu. Nah, yang utamanya adalah di sini ini harus sudah lepas tangkai. Untuk yang ujungnya ini harus sudah lepas tangkai ya. Nah, ini yang menyebabkan, ini yang menandakan dia udah tua. Tapi kalau misalnya dia masih ada tangkai di sini nempel, berarti dia belum, seharusnya pada saat panen dia ini masih termasuk muda. Tapi kalau misalnya udah lepas tangkai, nah ini ditandakan dia udah tua dan umurnya untuk dipanen udah pas. Kenapa? Karena semakin tua ini akan lebih gampang dilepas di tangkainya. Nah, kemudian dari segi warnanya, kalau udah tua sebenarnya nggak terlalu mengkilap, tapi ada beberapa memang dari lokasi lain dia tetap warna mengkilap seperti yang dari Lampung. Dia walaupun udah tua atau masih muda, dia lebih mengkilap. Nah, tapi ada beberapa daerah kalau misalnya dia tua, dia ditandakan warnanya itu lebih kusam, bukan mengkilap ya. Gitu. Nah, untuk yang ini misalnya, nah ini sebenarnya ini lebih kusam. Nah, ini ditandakan dia lebih tua. Dan kalau misalnya Mam pernah lihat dia kondisinya ada banyak karat seperti ini sebenarnya nggak ada pengaruh ke dalamnya ya, nggak ada. Ini hanya di kulit. Mungkin dari segi fisik, secara estetikanya dia mungkin lebih jelek. Tapi untuk yang kondisi dalam kualitasnya itu nggak ada pengaruhnya, dia masih bagus. Nah, di sini akan coba saya buat sampel untuk kita coba potong. Nah, ini yang banyak karatnya ya, ini karat Mam ya, bukan misalnya goresan. Nah, kalau misalnya pun Mam pernah lihat ada goresan atau luka kuku, kecuali dia sampai ke daging, itu nggak ada pengaruh. Nah, kondisinya masih bagus kecuali. Tapi kalau misalnya lukanya udah sampai kena daging atau mungkin dia udah dalam, nah itu kondisinya nggak bagus lagi ya, karena itu akan lebih cepat terjadi pembusukan. Kenapa? Kalau udah sempat kena daging, itu langsung kena udara dari luar, nah itu akan lebih cepat pembusukan karena penuaannya akan di sana terutama. Dan ketika misalnya di sini, anggap di sini ada luka, nah ketika pas matangnya, ketika membelah, nah pasti yang di sini udah benyek atau udah mulai menghitam dagingnya. Tapi kalau yang di sebelah sini masih bagus. Oke, di sini akan coba saya potong. Nah, cakep kan Mam? Nah, ini nggak ada masalah. Ketika ini yang ada karatnya, saya belah seperti ini, nah kondisinya masih bagus.
Nah ini yang tadi saya bilang warnanya kuning. Nah ini kenapa dibilang mentega sebenarnya, karena warnanya lebih kuning. Nah oke, saya coba belah yang ada karatnya ya. Oke, ini yang ada karatnya banyak. Nah saya belah nggak ada. Nah kondisi dagingnya itu bagus, bersih seperti ini. Nah oke, saya sedikit menjelaskan, mungkin ada kadang dari mam itu, utamanya dari mitra-mitra kita, kadang ada komplain mengenai kematangannya kurang bagus atau segala macam. Nah biasanya itu terjadi, yang pertama adalah yang saya bilang tadi, ada kemungkinan waktu pas panennya itu masih muda. Itu yang pertama. Jadi ketika pada saat seharusnya dia udah matang, dia ada kegagalan kematangan. Nah bisa jadi yang sebelah sininya udah lembek, namun sebelah sininya udah hitam dalamnya. Nah itu bisa terjadi. Yang kedua adalah kondisi dari distribusi. Kadang pada saat panen juga, kemudian distribusinya sampai ke tangan mam itu, biasanya kan mereka ada yang sistem lempar nih. Nah ambil dari atas, misalnya dari pohon dilempar, nah jatuh ke tanah, atau pada saat penyusunan dilempar seperti itu akan menyebabkan di sini ada memar. Nah memar ini pada saat matang mentah dia sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi pada saat dia udah mulai matang sedikit, nah itu yang memar ini tadi akan duluan matang, dan itu pada saat kondisinya di sini matang, sebenarnya di sini belum. Nah itu yang duluan menyebabkan dia busuk karena duluan matang tadi dan ada memar gitu. Nah kemudian kalau misalnya ada yang dilihat ada daging hitam seperti itu, sebenarnya di sini udah masih bagus. Nah di sini udah menghitam. Nah itu yang salah satu tadi, karena di sini kemungkinan ada benturan. Nah satu lagi, untuk musim alpukat ini sebenarnya ada. Kalau musim on seasonnya itu sebenarnya di Januari sampai Desember sampai bulan Februari. Nah kondisi-kondisi itu pasti minim kita dapatkan buah-buah alpukat yang dalamnya itu hitam, padahal kondisi luarnya masih bagus. Itu jarang terjadi. Tapi ketika di luar dari musim itu, misalnya di bulan-bulan April, Juni sampai Oktober seperti itu, pasti kita sering menemukan misalnya kondisi luarnya masih bagus nih gitu, dia masih keras, tapi di dalamnya kok udah hitam atau misalnya udah mulai busuk sebagian. Nah itu dia mam, karena sebenarnya dia bukan pas musimnya. Dan salah satu terjadinya adalah karena ketika tidak pada musimnya, otomatis harga akan naik. Nah kemudian petani-petani kita akan lebih cepat panennya, sebelum tua dia sudah panen. Nah pada kondisi seperti itu kan harga lagi tinggi. Nah itu yang menyebabkan mereka cepat panen, yang penting dapat panenan banyak. Nah dia tidak sampai memikirkan sampai ke tangan customer itu seperti apa bentuknya. Nah itu salah satu sebenarnya yang menyebabkan kenapa di bulan-bulan di luar on season itu banyak alpukat yang gagal matang karena terlalu mudah dipanen. Kemudian dari segi cara pengolahan di lahannya juga, baik dari cara panennya, kemudian terjadi benturan tadi, itu adalah salah satunya. Nah mungkin itu mengenai kualitasnya. Nah untuk penyimpanannya sebenarnya banyak trik sih sebenarnya, dan saya yakin semua mam pasti sudah tahu cara penyimpanan. Mungkin harus ada yang sebagian ini dipotong sedikit, kemudian dilapisi tisu, kemudian disimpan di kulkas juga bisa. Kemudian ada juga mungkin mam yang menyimpan di beras, bisa juga, karena dia butuh kehangatan biar lebih cepat panas, dagingnya lebih cepat matang. Tapi sebenarnya kalaupun menyimpan di dalam beras ini harus dibersihin ya mam, tapi jangan dicuci pakai air karena dia akan menyerap kadar air dari luar. Nah kalau bisa dilap aja, nah kayak gitu, supaya langsung dimasukkan ke beras. Jangan langsung gini dari pasar dan masukkan ke beras, karena ini kan di pasar mungkin kena debu atau kena kotoran yang lain. Oke, nah berikutnya kalau bisa jangan disimpan di kulkas tanpa ada trik yang lain. Misalnya seperti saya bilang tadi, misalnya ini dipotong kemudian dimasukkan, ditaruh tisu gitu. Nah kalau bisa jangan utuh seperti ini masukkan ke kulkas. Karena apa? Karena di kulkas dia hanya menahan kematangan. Nah ketika dia keluar dari kulkas, nah itu yang akan menyebabkan dagingnya akan langsung berubah berwarna hitam, dan rasanya itu nggak manis seperti biasanya mam.
Nah kalau bisa penyimpanan ini standar sih di suhu ruang. Nah diletakkan di suhu ruang juga bisa. Untuk masa penyimpanan itu kalau hitungan mulai dari panen sampai matang itu bisa 5-7 hari. Nah sedangkan kalau dihitung dari pengiriman dari Golden Mom itu bisa 3-5 hari udah bisa patang kayak gitu. Nah itu mungkin sedikit berbagi mengenai alpukat mentega. Untuk yang kondisi-kondisi yang kulit yang karat tadi itu nggak ada pengaruh ya Mam, kita udah lihat cek langsung. Jadi kalau misalnya nanti ketemu yang karat, tapi yakinlah dari Golden Mom tidak ada karat yang banyak ya, nggak full pasti, tapi kalau dari segi karatnya sedikit pasti ada ya, namanya juga produk alami, nggak ada yang mulus ya Mam. Nah kemudian untuk yang luka-luka sampai luka daging itu dipastikan pasti akan lebih cepat membusuk, tapi kalau hanya luka kulitnya aja kena kuku mungkin atau kena benda keras yang lain, kalau sampai kulit doang itu nggak ada masalah, yang penting jangan sampai kena daging. Oke.